Tadi ganti setting soalnya. Ya. Ya, kemarin kita sempat terpotong ya teman-teman masuk ke mata kuliah apa ya kemarin manajemen operasional ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, mestinya di manajemen operasional teman-teman udah mulai juga mendapatkan informasi ya bagaimana caranya jika kita membangun suatu bisnis gitu sebagai seorang entrepreneur maupun sebagai seorang pekerja, gimana caranya kita mencapai efisiensi ya, mencapai efisiensi. Manajemen operasional selalu mencari efisiensi. Ide dasarnya seperti itu gitu. Bagaimana dia dengan berbagai macam metode yang bisa kita pelajari ya, kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada sekaligus bisa melakukan penghematan ya, penghematan sumber daya. Nah, ketika saya bicara tentang sumber daya itu tidak semata-mata kita bicara tentang uang gitu. Ada banyak sumber daya yang bisa kita kelola sebenarnya dan itu harus di-manage gitu, harus dikelola dengan baik. Nah, sumber daya lain ya yang selain uang ya, selain financial resources, biasanya kita begitu kita ngomong penghematan apa ya, berpikirnya langsung wah nih penghematan uang nih, atau efisiensi wah berarti berpikirnya efisiensi uang gitu. Enggak, tapi ketika kita bicara tentang efisiensi kita berbicara tentang semua sumber daya. Nah, sumber daya itu ada banyak. Yang pertama adalah yang paling gampang adalah sumber daya keuangan, ya financial resources. Itu mudah sekali karena dengan cepat kita bisa melihat posisinya ada di mana. Itu yang pertama. Lalu sumber daya yang kedua apa? Sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Bagaimana kita memaksimalkan kekuatan atau potensi-potensi dari sumber daya yang ada di organisasi kita. Nah, itu sangat penting gitu. Misalkan contohnya gini, ini saya mencoba mencari jembatannya dulu biar teman-teman nggak melupakan yang operasional dan kita nanti larinya ke arah bisnis dan entrepreneur juga. Bagaimana zaman dulu ketika Perang Dunia Kedua ya, Amerika itu setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa besar, dan Jepang pada saat itu, apalagi setelah bom atom itu menjadi negara yang hancur lebur. Gitu. Dan dalam arti bukan negaranya hancur secara dia kalah perang, enggak hanya itu, tapi bagaimana bom atom itu diberikan ya oleh Amerika di dua kota, Hiroshima dan Nagasaki. Kalau misalkan kalian itu ya ingat gitu, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini padahal Jepang kota-kota besarnya siapa? Tokyo, ya itu ibu kota besarnya. Kemudian ada Kyoto, itu ibu kota zaman dulunya. Tapi kenapa Amerika pada saat itu memilih menjatuhkan bom atom itu di dua kota ini, Hiroshima dan Nagasaki? Karena Hiroshima dan Nagasaki adalah kota industri, kota di mana mesin-mesin perekonomiannya Jepang itu ada, pabrik-pabrik di sana besar-besar, tenaga kerjanya bagus-bagus, ya, tenaga kerja bagus-bagus. Kemudian kota itu dekat dengan sumber bahan baku. Jadi yang dilakukan sama Amerika sangat tepat, gitu. Dia hancurkan tidak hanya moral dari negaranya, tapi yang dihancurkan adalah sendi-sendi perekonomiannya. Langsung begitu dua kota itu hancur, Jepang memutuskan untuk menyerah. Nah, singkat cerita, tahun 45 Jepang hancur. Ya. Kasarannya itu negara riset lah, ekonominya riset. Tapi apa yang terjadi? Tahun 60, ya, tahun 60-an Amerika masih jaya-jayanya juga. Ya, kita lihat industri otomotif. Ya, tahun 60 Jepang mulai muncul tuh. Dia di dua kota itu udah hancur, dia mulai membangun lagi bisnisnya, membangun lagi industrinya. Tahun 60 Amerika masih luar biasa. Tahun 70 Jepang udah lumayan mengejar. Ya, tahun 80-an Jepang udah
udah mulai apa ya, berkembang sekali, dan tahun 90 itu posisi udah sama. Posisi udah sama. Industri otomotif Jepang dan industri otomotif di Indonesia, di Amerika itu udah seimbang. Ya, bagaimana Toyota udah kemana-mana, bagaimana Honda udah mulai dikenal, dan nggak hanya dikenal tapi juga sudah mulai ditakuti gitu. Dan bagaimana Suzuki, Daihatsu, semua merek-merek yang kita kenal itu mulai mulai berkembang. Dan tahun 2000, ya tahun 2000-an sampai 2010, ekonomi Amerika pertumbuhannya itu mulai melambat. Dan kita lihat pada saat itu industri otomotif Jepang itu luar biasa, ya. Dan bagaimana akhirnya Jepang itu bisa bisa membuat industri otomotifnya menjadi suatu industri yang saya bilang sih ya lumayan dominan di seluruh dunia. Kenapa? Karena efisiensi. Ya, karena Jepang menguasai metode-metode bagaimana dia mengelola sumber daya dengan baik. Tadi saya bilang sumber daya nggak cuma uang, tapi bagaimana nih Jepang nih untuk membuat satu mobil misalkan. Ya, Amerika mungkin membutuhkan 100 orang, ya 100 orang. Tapi Jepang eh, bisa hanya membutuhkan mungkin 40 atau 50 orang dengan hasil yang kualitasnya sama. Dampaknya apa? Dampaknya adalah biaya atau cost dari produk tersebut menjadi lebih murah. Akhirnya apa? Harga jualnya menjadi lebih murah. Begitu harga jual menjadi lebih murah, ini barang, ini produk akan mempunyai keunggulan daya saing gitu. Nah, itu yang membuat uh, Jepang akhirnya bertumbuh, dan nggak cuma ada di industri otomotif aja, tapi di semua industri yang lain Jepang juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi bagaimana Jepang mengelola sumber daya manusianya itu sangat amat luar biasa. Sumber daya alam, ya sumber daya alam. Kalau misalkan dan kalau misalkan apa ya menyadari gitu ya apa yang dilakukan sama pemerintah Indonesia di 20-30 tahun terakhir ini mencoba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Jepang sebenarnya dengan membuat contohnya contohnya di Batam itu ya kawasan berikat, di mana di dalam satu kawasan itu banyak industri yang saling mendukung sebenarnya gitu. Nah, konsep ini adalah konsep Jepang ya. Eh, di Amerika, kembali masalah otomotif tadi, di Amerika untuk membuat satu satu mobil gitu ya, industrinya udah berkembang dan sangat sangat besar, tapi jauh-jauh lokasinya. Mungkin bikin bodinya di sebelah mana, lalu assembling untuk mesinnya di sebelah mana, lalu untuk perakitannya di mana, ya. Eh, apa namanya, yang menyuplai ban ada di mana, jauh-jauh tempatnya. Dampaknya apa? Ongkos transportnya menjadi tinggi. Satu itu. Yang kedua, sumber daya yang sangat amat penting akhirnya terbuang percuma. Apa itu? Waktu, ya, waktu. Industri atau perusahaan yang dapat memaksimalkan waktunya dengan baik itu akan dapat menyelesaikan produk lebih cepat. Begitu produk terselesaikan lebih cepat, produk tersebut dapat lebih cepat diterima oleh konsumen, ya. Dan konsumen tidak suka menunggu. Nah, Jepang melihat itu sebagai suatu peluang. Bagaimana dia kemudian membuat skema untuk industrinya modelnya cluster. Modelnya cluster atau dikelompokkan. Bahasa Indonesianya kawasan berikat. Kawasan berikat. Di dalam satu kawasan itu akan tersedia beberapa industri yang saling mendukung. Ya, di Jepang ada yang namanya Toyota City. Di Toyota City itu adalah satu wilayah yang dikembangkan oleh Toyota untuk membuat kendaraan gitu ya. Dan di situ industri-industri yang mendukung ada semua di sana. Sehingga Toyota nggak perlu menghabiskan waktu yang terlalu banyak untuk pengiriman atau delivery. Ya, Toyota tidak perlu menunggu terlalu lama atau membuat gudang terlalu besar untuk menyimpan stok. Tapi karena dia lokasinya dekat, dia bisa just in time. Pesan langsung diantar. Pesan langsung diantar. Dampaknya apa? Harga storage-nya menjadi lebih rendah. Nah,
Akumulasi dari itu semua akan membuat produk-produk dari Jepang cenderung lebih murah pada saat itu. Nah, sekarang kita lihat nih. Tadi saya bercerita tentang bagaimana dengan segala macam metode yang dikembangkan, ya Jepang secara operasional dapat lebih efisien dibanding Amerika di tahun 60, 70, 80. Ya, 60, 70, 80-an. Lalu kita lihat perkembangan berikutnya apa? Korea sekarang. Ya. Bagaimana Korea ini menjadi kekuatan baru dalam industri, kekuatan baru dalam, saya pikir hampir di semua lini industri Korea mulai berkembang. Apa yang dilakukan oleh Korea persis dengan apa yang dilakukan oleh Jepang. Dia mencoba mencari peluang dari metode-metode yang sebelumnya sudah ada. Nah, apa yang dilakukan oleh Korea menyempurnakan apa yang dilakukan oleh Jepang. Dan itu memang menjadi dinamika usaha. Dimanapun kita berada, industri apapun yang kita ikuti, ya, sejago-jagonya atau sebagus-bagusnya kita di industri tersebut, percayalah bahwa di luar sana selalu akan ada orang lain, perusahaan lain, negara lain yang akan nggak cuma mencontek Anda, tapi mengembangkan melihat peluang dari kesalahan-kesalahan Anda. Nah, itulah yang akhirnya membuat suatu perusahaan dapat survive. Apalagi zaman sekarang, ketika persaingannya luar biasa, ya. Internet ada di mana-mana, informasi mudah dicapai, bahan baku tersedia di mana-mana. Kita nggak bisa lagi memonopoli sumber daya. Yang bisa kita lakukan adalah adaptasi, dan adaptasi. Coba cari peluang, coba cari metode-metode baru, coba cari peluang-peluang yang lain yang tetangga Anda, pesaing Anda nggak bisa lihat. Nah, itu yang ingin saya share hari ini. Namanya apa? Namanya adalah Blue Ocean Strategy. Ini metode atau bukan metode sih, pendekatan yang sudah cukup lama ya, mungkin udah 10-15 tahun, tapi menurut saya masih sangat relevan. Dan ketika kita bicara bisnis, ketika kita bicara tentang persaingan, ketika kita bicara tentang bagaimana sih beradaptasi dengan kondisi saat ini, apalagi ketika COVID ini, ya, salah satu topik yang susah untuk dilupakan atau susah untuk dilewatkan adalah Blue Ocean Strategy. Karena Blue Ocean Strategy ini memberikan kita konsep, memberikan kita kerangka untuk melihat peluang yang ada di pasar, ya. Dan dengan metode yang nanti akan saya share, ya, dapat membantu perusahaan untuk tidak langsung bertabrakan dengan pesaing lah kasarannya gitu. Nah, sebelumnya harapan saya teman-teman udah ada yang pernah mendengar atau pernah membaca atau bahkan pernah menggunakan yang namanya Blue Ocean Strategy. Nah, kalau misalkan ada yang sudah pernah seperti itu, nanti bisa sharing, ya, bisa bantuin saya gimana sih penerapan Blue Ocean itu di tempat teman-teman. Nah, coba ya kita lihat. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, nama mata kuliah kita adalah Business dan Entrepreneurship. Artinya kita menempatkan diri sebagai entrepreneur, ya, entrepreneur yang mencoba untuk berkembang, ya, mencoba untuk survive di dunia bisnis yang sangat dinamis ini. Nah, makanya judulnya adalah Finding Blue Ocean. Kenapa? Itulah entrepreneur. Kita mencoba untuk selalu mencari Blue Ocean. Kenapa? Karena kita nggak punya cukup kekuatan saat ini ya untuk bersaing dengan para pemain besar. Misalkan gini, saya mau bikin coffee shop. Ya, apa iya gitu saya akan membuka coffee shop saya
sebelah-sebelahan dengan Starbucks, dan saya memberikan harga yang nggak jauh-jauh beda dengan Starbucks. Apa iya saya seperti itu? Kan enggak. Bisa nggak saya melakukan itu? Bisa banget. Tapi apa yang terjadi kalau saya menawarkan hal yang sama dengan Starbucks? Saya akan menjadi pesaingnya Starbucks. Dan dampaknya apa? Starbucks punya budget yang sangat besar untuk melakukan promosi. Sementara saya nggak punya. Dampaknya apa? Ya saya kayak melawan raksasa. Begitu saya melawan raksasa, pertanyaannya jadi begini. Berapa lama tahannya? Ya, berapa lama tahannya? Oleh karena itu, sebagai seorang entrepreneur, kita harus mencari blue ocean. Ya, apa itu blue ocean? Apa itu red ocean? Ya, ini ada dua nih, ada dua, blue ocean dan red ocean. Yang mau kita cari adalah blue ocean. Tapi sebelum ke sana, definisinya dulu. Ya, ini gambaran paling jelas adalah seperti ini. Bayangkan kita mancing. Ya, bayangkan kita mau mancing. Ada suatu wilayah, ya ini contohnya wilayah yang kita tahu di wilayah tersebut banyak sekali ikannya. Ya kita sudah tahu di wilayah tersebut banyak sekali ikannya. Dampaknya apa? Semua nelayan datang ke wilayah tersebut. Ya, datang ke wilayah tersebut mancing di wilayah yang sama. Kenapa mereka begini? Ya karena mereka juga tahu. Ya mereka juga tahu ada suatu daerah yang ikannya rame. Nah, suatu ketika saya mau mancing juga. Tapi yang saya miliki, kapal saya kecil, ya, kail saya kecil, nggak besar. Kemudian saya nggak punya teknologi untuk memanggil ikan, ya kan ada tuh teknologinya tuh buat manggil ikan tuh, atau buat mendeteksi ikan di mana gitu ya, pakai gelombang-gelombang gitu. Atau saya nggak punya teknologinya untuk melihat titik-titik yang tepat untuk melakukan pemancingan. Saya nggak punya itu semua. Kenapa nggak punya? Karena saya nelayan baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya akan bersaing dengan para nelayan-nelayan senior, nelayan-nelayan yang sudah lebih established dari saya, dan mereka udah punya semua ilmunya, dan mereka sudah punya semua teknologinya. Akhirnya apa? Kayak begini. Saya nggak dapat apa-apa. Nah, gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan ikan? Gimana caranya? Yang pertama adalah saya harus mencari tempat yang nggak rame. Ini tempat yang nggak rame. Tempat yang nggak rame maksudnya gimana? Tempat yang saya nggak punya banyak pesaing. Kalau di sini jelas pesaingnya banyak banget. Tapi kalau di sini saya nggak punya pesaing, gitu. Lalu di sini ada yang nggak, di tempat yang nggak punya pesaing ini ada ikannya nggak? Ada ikannya nggak? Ada. Ya mungkin nggak banyak tapi ada. Ya mungkin nggak banyak tapi ada. Nah, kalau dibalik, ya, Anda lebih menginginkan berada di red ocean atau blue ocean. Kalau di red ocean, Anda kena saingan langsung, ya, dengan pemain-pemain besar. Ya. Walaupun di sana banyak ikan, tapi Anda kemungkinan besar nggak akan survive. Kenapa? Karena saingannya adalah pemain-pemain besar. Atau Anda memilih untuk pindah lokasi, ya, yang pemainnya nggak banyak, ikannya juga nggak banyak, tapi karena pemainnya nggak banyak, walaupun ikannya nggak banyak, tetap aja itu ikan akhirnya buat Anda juga. Nah, pada akhir hari, by the end of the day, banyakan mana nih dua nelayan ini? Banyakan mana? Apakah yang mancing di ikannya banyak ini akan pulang dengan hasil yang juga banyak? Atau yang nggak ada ikannya ini, ya kesannya nggak ada ikannya ini, apakah dia juga akan dia juga akan berhasil mendapatkan ikan yang jumlahnya lebih banyak dari ini? Nah, itu yang mesti kita lihat. Nah, Blue Ocean Strategy itu dikembangkan oleh Kim Chan, ya, dan dia juga bilang bahwa beginilah cara entrepreneur bertahan. Kita harus mencari atau finding our blue ocean. Tapi ternyata nggak cuma entrepreneur, perusahaan besar pun, korporasi pun
sekarang ramai-ramai mencari blue ocean-nya sendiri. Nanti di belakang saya akan jelaskan. Lalu apa ya blue ocean jadi? Oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan seperti biasa silahkan tulis di chat box ya. Atau misalkan mau langsung nanya juga nggak apa-apa. Sebentar, saya ngambil minum dulu. Oke. Nah, itu sekilas tentang blue ocean. Sekarang blue ocean sendiri apa sih ini? Chan Kim ya dan Rene Mauborgne ini adalah dua orang dari Harvard ya yang menciptakan tentang blue ocean strategi. Ya. Apa itu? Blue ocean strategi merepresentasikan persaingan ya, persaingan lokasi persaingan di mana ada suatu daerah yang banyak pesaingnya, ada satu daerah yang tidak banyak pesaingnya. Nah, seorang entrepreneur, kita harus pandai-pandai memilih di mana kita akan melakukan usaha kita. Ya. Jika kita lihat di suatu tempat, ya ketika saya ngomong tempat jangan berpikir tempat geografis ya, tapi bisa saja industrinya gitu. Pemainnya udah banyak. Let's say sekarang, contohnya coffee shop. Coffee shop tuh banyak banget sekarang. Dan kita mau buat coffee shop lagi, bisa apa enggak? Bisa banget. Salah apa enggak? Enggak salah. Ya. Tapi apa? Resiko untuk bertahannya jika kita tidak memiliki dukungan sumber daya yang cukup, itu kecil sekali. Kecil sekalinya kenapa? Satu, konsumennya udah tersebar kemana-mana. Ya. Yang kedua, kita saingan dengan coffee shop yang lain. Jadi ada dua nih masalahnya nih. Masalah dari sisi konsumen, yang kedua masalah dari sisi persaingan. Gitu. Coffee shop lain lebih efisien nggak dibanding kita? Kalau mereka lebih efisien, mereka bisa jual dengan harga lebih murah. Atau mereka bisa memberikan fasilitas yang lebih baik. Nah, artinya selain kita harus berkompetisi memenangkan hati konsumen, kita juga harus berkompetisi membuat operasional internal kita lebih efisien dibanding pesaing.
Nah, itu yang namanya red ocean. Lalu gimana caranya supaya kita tidak terjebak dari persaingan itu? Nah, itu yang mencoba memunculkan pendekatan blue ocean ini. Kalau dilihat ya, ini salah, ini mestinya blue ocean. Ini red ocean strategi, ini harusnya blue ocean ya. Gitu. Ide dasar dari red ocean adalah ini, cost turun. Semakin kita efisien, semakin kita bisa menekan biaya produksi kita, semakin kita bisa berhemat, maka Anda akan memiliki keunggulan daya saing. Kenapa? Karena barang yang Anda jual, jasa yang Anda tawarkan dapat dipasarkan dengan harga yang lebih kompetitif. Tapi, kalau kita lihat, dengan kita berada di red ocean, secara sadar Anda akan terjebak dengan yang namanya perang harga. Murah-murahan tuh harganya. Murah-murahan harganya. Padahal, begitu Anda terjebak di perang harga, keuntungannya gimana? Tipis banget. Tipis banget. Nah, kalau blue ocean itu selalu berpikir tentang buyer value. Ya, apa yang dapat saya berikan lebih baik dibanding pesaing saya. Ya. Harga gimana? Harga mungkin akan menjadi irrelevan atau harga menjadi tidak relevan jika produk ini menemukan pasar yang tepat. Ya, pasar yang tepat. Dulu di Bandung, ya, di Bandung ada satu pengrajin, ya, saya lupa namanya, pengrajin jeans, ya, celana jeans. Di Bandung banyak sekali pengrajin jeans. Dulu ada satu daerah di Bandung itu namanya Ciamplas, ya. Ciamplas atau mana gitu, pokoknya dia satu daerah itu jualan celana jeans semuanya, ya. Kalau saya bilang red ocean banget, banding-bandingan harga, semuanya menawarkan barang yang sama, ya, menawarkan kualitas yang sama, dan menawarkan harga yang mirip-mirip. Yang terjadi apa? Gede-gedean diskon. Toko A diskonnya diskonnya 20%, toko B diskonnya 25%, toko C diskonnya 27%, gitu-gitu. Harganya juga nggak jauh-jauh beda. Saya nggak kebayang tuh, untungnya berapa itu untungnya? Tipis pasti tipis. Lalu ada satu toko, ya, ada satu toko yang kemudian dia melihat ini sebagai suatu masalah. Waduh, kalau saya harus terjebak dalam perang harga, nggak kuat deh, ya, nggak kuat. Lalu yang dilakukan sama toko ini, pengrajin ini sangat luar biasa menurut saya. Dia mencari blue ocean. Dia lihat, dia datang ke semua toko dan dia lihat toko-toko ini menjual barang yang sama. Apa ya yang mereka nggak jual? Dan dia juga ngeliatin konsumennya. Konsumen mana, konsumen atau tipe konsumen seperti apa yang datang ke lokasi tersebut, keluar nggak bawa belanjaan. Ya, nggak bawa belanjaan. Maksudnya dia nggak mau beli apapun. Yang kayak gimana itu, kayak gitu. Akhirnya dia melihat ada satu peluang. Atau peluangnya, apa peluangnya? Dia melihat ada satu pasar, satu tipe konsumen, ya, karakteristik konsumen yang belum terlayani, yaitu adalah konsumen yang extra size. Dia ngelihat semua toko itu jual celana jeans, itu paling besar ukuran itu 44. Ya, paling besar ukuran 4. Iya, 44. 44 sampai 45 lah, gitu. Itu paling besar. Tapi dia juga ngelihat bahwa sekarang banyak juga nih, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda yang mulai overweight, yang punya lingkar pinggangnya tuh gede banget gitu. Dan ini nggak banyak, tapi ada. Nggak banyak tapi ada. Akhirnya sama si pengrajin ini dia membuat atau mendesain satu produk gitu ya, satu produk yang menghususkan diri mengejar pasar orang-orang gemuk itu. Ya, orang-orang gemuk itu. Caranya gimana? Caranya gini, ya. Dia bongkar semua produk-produknya dia,
Ya, produk-produk dia dibongkar semua, dijadikan bahan lagi, gitu ya, dijadikan bahan lagi, kemudian dijahit ulang. Jadi bayangin ketika saat itu, ya, ketika saat itu dia nutup tokonya, dia menutup tempat pengrajinnya itu, kemudian semua celana jeansnya itu dibongkar lagi, jahitannya semuanya dilepas, akhirnya kembali ke bahan-bahan, kemudian bahan-bahannya itu kemudian di rework, dikerjakan ulang. Mungkin satu celana bisa berasal dari dua celana yang lama gitu, digabung jadi satu, akhirnya jadi produk yang memang extra size, dan dia menjual produk-produk yang ukuran lingkar pinggangnya itu minimum minimum 42, jadi 42 ke atas ya. Ada yang 42, ada yang 44, 45, 48 sampai 50 gitu, ukurannya gede-gede semua ya. Apa yang terjadi? Ini produk kemudian booming, dicari. Siapa yang nyari? Yang nyari adalah mereka yang tidak terlayani sebelumnya, yang susah, orang-orang gemuk yang susah untuk mendapatkan produk sesuai dengan ukuran mereka. Dan begitu ini produk dicari, harganya berapa? Harganya mahal sekali. Harganya bisa 3 atau 4 kali lebih mahal dibandingkan celana jeans biasa. Saya lupa itu kayak ini karena kejadian udah cukup lama di tahun 2010 gitu. Sepertinya harganya satu celana itu normal-normalnya celana jeans itu pada saat itu masih harganya masih 400-500 ribu. Ya, produk yang extra size ini bisa 900 sampai sejuta. Ya, hampir 2 kali lipat. Tapi laku apa enggak? Laku. Dicari nggak? Dicari. Kenapa? Karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Nah, dari cerita ini yang ingin saya sampaikan adalah barangnya sama kok, sama-sama jeans, jenisnya sama-sama celana, ya, lokasinya sama-sama ada di situ, gitu. Tapi dia berhasil mendapatkan blue ocean-nya. Dia berhasil mendapatkan laut yang tenang, laut yang nggak banyak pesaing, ya, yang nggak banyak nelayan itu. Dia dapat tuh, dan begitu dia dapat, dia mancing sendirian di situ. Sementara yang lain pada saingan, dia main di situ aja, mikirin yang konsumen-konsumen extra size ini. Singkat kata singkat cerita, usahanya berkembang juga. Usahanya berkembang dan dia nggak cuma menawarkan jeans, tapi dia juga menawarkan produk-produk yang lain. Dia menawarkan apa? Baju, menawarkan celana bahan non jeans yang semuanya extra size, extra large semuanya. Gitu. Nah, Blue Ocean tuh seperti itu. Kalau kita lihat apa yang dilakukan si pengrajin tadi, dia nggak berpikir masalah cost. Cost efisiensi nggak ada di kamusnya dia. Tapi yang dia cari adalah buyer value-nya. Ya. Buyer value itu apa? Buyer value itu adalah nilai unik yang kita tawarkan dan bernilai bagi konsumen kita. Gitu. Nah, perpotongan dari keduanya adalah value innovation. Bagaimana value, ya, bagaimana kita bisa mencari perhitungan yang paling bernilai, valuable, itu jika kita bisa menekan cost. Tapi di satu sisi, bagaimana kita bisa menciptakan atau menginnovate produk kita menjadi lebih disukai konsumen. Nah, itu yang namanya innovation. Jadi, value innovation itu ngapain? Pada suatu strategi di mana kita menekan harga, menekan biaya produksi, tapi sekaligus menciptakan buyer value atau nilai yang dianggap penting bagi konsumen. Oke, nah karakteristik dari Red Ocean adalah seperti ini: compete in existing market. Anda berkompetisi di pasar yang udah ada, secara tradisional udah ada. Ya, tujuan utamanya adalah beat the competition. Caranya beat gimana? Murah-murahan harga. Ya, beat the competition, perang harga, ya, perang harga. Kemudian exploit existing demand. Demandnya besar, iya, tapi kita harus exploit tuh, kita harus banyak-banyakan membuat program, banyak-banyakan berkompetisi, banyak-banyakan berpromosi, supaya apa? Existing marketnya ini atau market yang sudah adanya ini
bisa kita rebut. Tuh. Terus kemudian make the value cost trade-off. Artinya apa? Yang dicari oleh konsumen adalah harga yang valuable atau harga yang rendah. Serendah mungkin harganya itu yang dicari konsumen. Kemudian secara internal ngapain? Align the whole system of the firm activities with its strategic choice of differentiation or low cost. Jadinya kita secara internal, operasionalnya, manajemen operasionalnya, internal kita mengikuti kondisi di red ocean, yaitu apa? Cost reduction. Semakin kita bisa merendahkan biaya produksi kita, semakin bagus. Nah, kalau Blue Ocean gimana? Blue Ocean itu gini, ya, create uncontested market to serve. Ya. Daripada saya bersaing dengan pemain-pemain lain, ya, saya mencoba menciptakan pasar saya sendiri. Ya. Dengan saya menciptakan pasar saya sendiri, saya menjadi pemain tunggal di sana. Gitu. Contohnya tadi, yang saya ceritakan tadi, yang celana jeans tadi, dia menciptakan pasar sendiri. Pasarnya apa yang diciptakan? Pasarnya adalah orang-orang gemuk yang sulit mencari celana jeans. Itu yang dia kejar. Nah, begitu dia menciptakan pasar itu, ya, tiba-tiba dia menemukan dirinya nggak ada pesaing. Gitu. Kemudian make the competition irrelevant. Tadinya dia bersaing dengan pengrajin-pengrajin jeans yang lain. Ya. Tapi begitu akhirnya dia mencoba menciptakan pasar yang baru, ya, toko-toko yang ada di sekitarnya dia itu menjadi nggak ada gunanya lagi. Bukan nggak ada gunanya, menjadi irrelevant. Irrelevant itu apa sih? Nggak penting lagi, ya, untuk dia perhatikan. Kenapa? Karena dia sekarang harus merhatiin konsumennya. Kemudian create and capture new demand. Sebelumnya nggak ada tuh demand demand celana jeans untuk teman-teman kita yang oversize. Ya, itu nggak ada. Nah, Blue Ocean mengendorse kita atau mendorong kita untuk menciptakan, ya, atau menangkap itu new demand tadi. Demandnya dari mana? Orang-orang yang mencari celana jeans yang extra large. Break the value cost trade-off. Ya, break the value cost trade-off. Maksudnya apa? Fokusnya udah bukan lagi di cost, tapi fokusnya adalah menciptakan value. Jadi akan dicari poin-poin mana yang menciptakan value dan kembangkan di sana. Yeah. Align the whole system of a firm activities in pursuit of differentiation and low cost. Jadi di dalam Blue Ocean beda dengan di dalam Red Ocean. Kalau di Red Ocean itu lebih fokusnya adalah efisiensi. Kalau di Blue Ocean fokusnya kepada benefit. Dicari tuh semua kegiatan di perusahaan yang sekiranya dapat menciptakan benefit bagi konsumen, dia dimasukin, gitu, dikembangkan. Kalau ini nggak ada benefitnya, hilangkan. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Biar nggak terlalu capek, karena ini materi juga lumayan berat. Saya mau nanya, Pak. Boleh. Kan Blue Ocean itu kan, Pak, kita tadi udah saya tulis di chat sih. Ini apa? Kita cari ke Blue Ocean. Nah, nanti kalau udah terlihat sebentar aja menguntungkan dan banyak customernya, itu bakal ditiru orang, itu jadi Red Ocean lagi, kita pindah lagi. Berarti itu harus terus-menerus pindah. Jadi kalau kayak gitu kita nggak bisa bikin usaha jangka panjang gitu ya, Pak? Bukan. Jadi gini, pernah dengar yang namanya first mover advantage nggak, Mas? Iya, Pak. Pernah ya. Jadi first mover advantage itu lebih kepada siapa yang pertama kali masuk ke dalam pasar itu akan dikenal, akan mendapatkan reputasi yang baik, gitu. Jadi bahkan segitu
segitu dikenalnya, akhirnya bisa kadang-kadang jika tidak dikelola dengan baik itu akan menjadi generik. Misalkan contohnya air mineral dalam kemasan AMDK. Ya, yang pertama kali masuk ke Indonesia itu Aqua. Kita lihat ya, kalau kita makan minumnya apa? Aqua. Dikasih Prima ya kita diem aja. Ya. Tapi menunjukkan bahwa orang itu apal dengan Aqua. Ya, orang itu apal dengan Aqua. Dari dulu sampai sekarang orang tahu banget dengan Aqua. Jangka panjang iya. Nah, kembali ke pertanyaanmu tadi, benar nggak kalau misalkan saya udah dari Red Ocean, kemudian saya akhirnya menemukan pasar yang lain, akhirnya Blue Ocean, dan orang lain akan masuk. Benar banget. Tadi di awal saya bilang, percayalah bahwa kalau usahamu bagus, usahamu berkembang, nggak akan lama lagi, pasti akan muncul pesaing. Betul banget. Tapi bedanya gini, begitu kita menciptakan Blue Ocean, ya, jeda atau jangka waktu orang meniru, itu kan orang meniru itu kan nggak langsung gitu. Kita sekarang masuk, kita sukses, besok ada, nggak kayak gitu. Tapi namanya peniru, dia akan melihat dulu nih, oh ternyata sukses, baru saya mau tiru. Artinya udah ada jangka panjang, udah ada satu periode waktu tertentu yang kita bisa mendapatkan keuntungan secara finansial karena nggak ada pesaing. Yang kedua, kita mendapatkan keuntungan apa? Nama kita dikenal, contohnya Aqua tadi. Sehingga pemain berikutnya yang masuk itu apa ya? Reputasinya bukan sebagai yang pertama kali diingat. Ya, bukan sebagai yang pertama kali diingat oleh konsumen. Nah, sekarang tinggal pintar-pintarnya kita. Kita sudah sebagai pemain baru, tidak ada pesaing, orang udah ingat sama brand kita bisa ngelola nggak? Kita bisa ngelola nggak? Ya. Banyak yang yang mencoba untuk masuk ke Blue Ocean akhirnya gagal juga tuh. Kenapa? Karena tiba-tiba muncul pesaing-pesaing yang akhirnya dia juga gagal gitu, dan dia nggak bisa mempertahankan. Apakah Blue Ocean itu akan menjadi Red Ocean suatu saat? Iya gitu, itu nggak bisa dipungkiri. Apakah ini bisa menjadi usaha jangka panjang? Bisa. Kalau kita bisa mengelola keuntungan di depan tadi, first mover advantage tadi, gitu. Contohnya apa ya yang tadinya Blue Ocean kemudian sekarang menjadi Red Ocean? Oh, ini video on demand. Nanti di belakang saya akan ngomong itu juga. Video on demand, langsung aja ya. Nah, nih video on demand. Dulu sebelum ada Netflix ini, asumsi saya teman-teman sudah pernah melihat atau setidaknya pernah atau mungkin pernah punya gitu ya, TV kabel zaman dulu. Ya, TV kabel zaman dulu ada jagoan-jagoannya tuh. Kalau di Amerika ya ada yang namanya Blockbuster. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya Blockbuster. Blockbuster itu adalah jejaring, ya, jejaring tempat penyewaan film. Itu udah dari tahun 80-an. Dulu rental video, kaset video itu. Kemudian rental DVD, ya, Blockbuster rental DVD. Kita bisa datang ke Blockbuster, ya, ke tokonya Blockbuster, kita bisa beli atau kita bisa rental. Seperti itu. Nah, kemudian masuk era digital, ya, muncul yang namanya HBO, home box office, sampai sekarang masih ada. Apa yang dilakukan sama HBO? Ngapain? HBO itu muterin film-film yang menurut dia bagus, jadi dia bikin playlist, film-film itu diputerin. Kemudian playlist tersebut dijual ke hotel-hotel atau dijual ke TV kabel, dan kita nonton, kita senang dengan itu. Ya. Tapi teknologinya sekarang berubah lagi tuh. Akhirnya muncul yang namanya Netflix. Nah, lucu nih Netflix nih. Netflix ini awalnya adalah perusahaan yang mencoba untuk mengalahkan Blockbuster. Dia bikin juga kios-kios kecil dan dia menyewakan DVD juga.
menyewakan DVD juga. Berhasil apa enggak? Lumayan di beberapa tempat di Amerika dia lumayan berhasil. Ya Netflix. Sewa-sewa DVD, sewa-sewa apa? Video kaset ya. Nah, akhirnya Netflix ini berada pada saingan langsung dengan Blockbuster. Oke. Nah, suatu ketika Netflix menawarkan dirinya kepada Blockbuster, ya. Menawarkan dirinya kepada Blockbuster untuk kalian beli saya deh, ya Blockbuster, kamu beli saya deh. Itu saya udah nggak kuat lagi saingan sama kamu gitu, kasarannya gitu. Jadi Netflix itu udah menyerah pada saat itu. Tapi Blockbuster bilang enggak, saya nggak mau beli, saya nggak mau urusan sama kamu. Akhirnya yang terjadi apa? Netflix harus mencoba mencari cara sendiri. Nah, dia sadar tuh di dalam suatu seminarnya si founder Netflix itu cerita bahwa dia sadar, waduh, saya berada di red ocean ini, gitu. Saya harus saingan dengan Blockbuster, saya harus saingan dengan HBO, ya dengan apa Cinemax, macam-macam. Saya harus saingan dengan apa Fox, ya Fox Movie juga ada. Lalu yang dilakukan sama Netflix gimana? Yang dilakukan sama Netflix adalah dia mencoba memanfaatkan resource yang belum dimanfaatkan yang lain. Apa? Teknologi, sumber daya teknologi, smartphone. Dia bikin hal-hal yang tidak ditawarkan oleh si HBO, nggak ditawarkan oleh Blockbuster, yaitu apa? Video on demand. Dimana modelnya sama persis dengan apa yang kita rasakan sekarang. Kita tinggal masuk ke websitenya, kita beli, tapi hanya beli ketika kita nonton aja. Dan ketika kita nggak nonton, ya udah selesai. Gitu. Artinya, apa yang dilakukan oleh Netflix adalah menawarkan film. Sementara yang ditawarkan oleh Blockbuster, jualan DVD. Nah, teman-teman masih ingat ketika zamannya DVD? Ya, saya dulu koleksi banget tuh DVD, saya suka banget nonton film. Saya beli DVD, misalkan saya beli DVD suatu film gitu ya, setelah filmnya selesai saya tonton, apa yang terjadi dengan DVD-nya? Apa yang terjadi dengan DVD-nya? Saya simpan, ya, buat koleksi. Semakin sering saya beli DVD, simpanan saya makin banyak tuh. Akhirnya banyak banget. Akhirnya mau diapain? Dibuang, kok kayaknya sayang. Tapi disimpan menemukan tempat. Akhirnya bingung deh. Nah, Netflix menawarkan sesuatu yang beda. Anda nggak perlu nyimpen, Anda bayar aja per Anda nonton pada saat itu. Dan itu disukai oleh masyarakat. Ya. Dan kalau Blockbuster, untuk meminjam suatu DVD, kita harus ikut membership dulu, ikut keanggotaan dulu, kemudian kita bayar uang iuran dulu di depan, baru kita mesen. Tapi kalau Netflix enggak, pay on demand. Begitu ada demand, dia berbayar. Oke, saya akan nonton film ini, bayarannya misalkan $5, oke dibayar. Pakai kartu kredit kelar urusan. Ya. Dan kalau kita lihat lagi HBO, ya, kalau saya ke hotel, kemudian saya pakai TV kabel, saya lihat HBO, ada film, tapi filmnya saya nggak bisa milih. Kalau kebetulan filmnya saya suka, ya pas. Tapi banyak nggak sukanya tuh biasanya. Ya, ini saya udah nonton. Ya, ini saya udah nonton. Makanya kehadiran Netflix itu menjadi angin segar. Tiba-tiba dia menciptakan pasar yang baru. Apa? Video on demand. Yang belum ada pemain-pemain lain pada saat itu. Blue Ocean. Singkat kata, Blockbuster akhirnya hancur, ya, hilang bahkan. Dan perusahaan-perusahaan lain akhirnya ngapain? Meninggalkan model bisnis dari Blockbuster dan join ke video on demand bareng sama Netflix. Contohnya apa? Kita ada lihat HBO udah punya dia. Ya, akhirnya dia ke sana. Disney udah punya. Hampir semua rata-rata udah punya. Dan semua rata-rata masuk ke model yang namanya video on demand. Lalu kita lihat sekarang video on demand yang tadinya Blue Ocean sekarang udah berubah jadi Red Ocean tuh. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Netflix ke depan? Dia harus nyari Blue Ocean yang lain. Apa? Nggak tahu, saya masih belum tahu. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi benar bahwa walaupun kita mencari Blue Ocean,
suatu saat itu blue ocean kalau memang pasarnya besar, ya, akhirnya menjadi red ocean lagi. Dan memang disitulah dibutuhkan yang namanya innovation, makanya tadi di sini. Innovation. Innovation itu maksudnya apa? Inovasi. Inovasi itu nggak cuma sekali, inovasi itu berkali-kali. Ya, inovasi itu nggak cuma, hore saya punya sesuatu yang beda dari konsumen, enggak. Tapi apa? Inovasi itu bukan hasil, tapi sistem. Sistem kita berpikir, bagaimana kita mencoba mencari sesuatu yang baru terus. Tapi nggak cuma sekedar beda, tapi valuable. Tapi juga disukai oleh konsumen. Gitu. Nah, ada empat strategi untuk menciptakan atau untuk mencari blue ocean kita. Ya, satu-satu aja nih. Eliminate, reduce, raise, dan create. Eliminate, Kim Chang menyatakan seperti ini. Ya. Kalian atau perusahaan harus menghilangkan, mengeliminate hal-hal yang nggak memberikan value kepada konsumen. Ya. Apa yang bisa kita hilangkan dari seluruh proses bisnis kita, ya, yang tidak mengurangi value bagi konsumen. Kalau misalkan bagian A dikurangin, konsumennya bakal sebel apa enggak? Oh enggak, oke. Bagian B saya kurangin, konsumennya bakal sebel apa enggak? Enggak. Bagian C saya kurangin, konsumen bakal sebel apa enggak? Iya, dia bakal sebel. Oke, berarti C ditahan. Jadi dihilangin nih hal-hal yang nggak penting. Nah, Anda bisa melihatnya sekarang dengan fenomena sebelum pandemi yang namanya hotel budget. Hotel budget itu melakukan eliminate. Ya. Eliminate semuanya. Kalau saya mau pergi, misalkan saya mau ke Batam gitu, saya nggak punya saudara di sana, saya ke Batam, yang saya cari adalah hotel. Kalau saya mau kerja, yang saya cari apa? Yang penting dia bisa ada, yang penting ada tempat tidurnya, yang penting ada internet ya. Yang lain butuh nggak saya? Saya nggak butuh. Saya nggak butuh gimnasium. Saya nggak butuh makan pagi yang terlalu banyak pilihan. Saya nggak butuh nggak butuh ruangan yang fancy. Ya. Hal-hal yang kayak gitu saya nggak butuh. Nah, begitu perusahaan ini tahu hal-hal apa yang tidak dibutuhkan oleh konsumen, itu dihilangin semuanya. Eliminate. Ya. Reduce itu mirip sama eliminate. Kalau eliminate kan benar menghilangkan. Kalau reduce mengurangi. Ya, contohnya makan pagi. Makan pagi di hotel budget. Itu dikurangi banget, reduce banget. Gitu. Kalau makan pagi di hotel yang normal, ya di hotel berbintang, itu makan paginya banyak banget. Prasmanannya banyak banget. Iya kalau habis. Kalau nggak habis apa yang terjadi? Itu dibuang-buang. Nah, ketika kita membuang-buang makanan itu, cost-nya menjadi besar nggak? Besar sekali. Nah, dikurangin. Ya. Hotel budget udah tahu makanan-makanan mana aja yang kira-kira disukai oleh konsumen. Gitu. Jadinya, dia mengurangi menu-menunya dan fokus hanya di makanan ini. Raise itu meningkatkan. Ya, meningkatkan. Bagian mana yang menurut perusahaan itu menjadi key point atau menjadi idola dari konsumen. Nah, kita fokus sana, kita tingkatkan, kita raise. Orang masuk ke Netflix, yang dicari apa sih? Film. Ya. Dampaknya apa? Netflix raise ke sana. Dia cari film-film lama, dibuka lagi, di remake lagi. Ya. Dibuka dan di remake. Dicari semuanya, raise. Lalu yang terakhir adalah create. Create itu kita menciptakan hal yang berbeda. Kita menciptakan tawaran yang belum ada sebelumnya, ya, dan tidak ditawarkan juga oleh oleh pesaing kita. Kita create. Contohnya, kalau Netflix apa nih? Kalau Netflix, contoh dari create ini apa? Dia bikin yang namanya search engine. Kalau kita masuk ke Netflix, dengan mudah kita bisa melihat di atas itu adalah search engine-nya. Film-film apa aja yang akan muncul di sana, dan dia bikin promo-promo yang luar biasa yang nggak bisa kekejar oleh si Blockbuster. Dampaknya Blockbuster akhirnya kalah. Jadi empat ini eliminate, reduce,
raise dan create ini adalah strategi yang bisa kita pakai, yang bisa kita kembangkan untuk mencari blue ocean kita. Nanti di belakang setelah ini akan masuk ke matrix ya. Oke, coba dulu. Nah, kalau kita lihat ya, kenapa Blockbuster akhirnya menjadi kalah, padahal dia tadinya adalah raksasa yang sangat besar dan bahkan Netflix menawarkan dirinya untuk dibeli oleh Blockbuster karena kalah saing pada saat itu. Tapi pada akhirnya kebalik, Netflix yang sekarang menjadi besar dan Blockbuster kalah saing, dan ketika si Blockbuster itu menawarkan dirinya untuk dibeli oleh Netflix, Netflixnya udah nggak mau. Jadinya agak sombong gitu akhirnya. Gitu. Nah, Blockbuster kenapa dia bisa kalah dan kenapa Netflix itu menjadi menang? Blockbuster fokus kepada sales, ya, seller centric sales. Dia fokusnya pada sales. Store visit are time consuming. Blockbuster itu model bisnisnya, dia punya tempat-tempat, ya, punya kios-kios di mana kita bisa pinjam di sana. Kita bisa pinjam di sana. Dan akhirnya banyak ditiru oleh model-model bisnis yang lain. Di Indonesia juga ada. Ketika kita bisa pinjam film atau kita bisa beli film, ya. Salah satunya di Stara, kalau di Indonesia di Stara juga seperti itu. Orang harus datang untuk mendapatkan filmnya. Time consuming, konsumen nggak suka. Ya. Kemudian expensive video equipment. Artinya apa? Kalau saya mau nonton DVD, ya mau nonton film yang di format DVD, saya harus punya DVD player. DVD-nya berkembang, DVD-nya teknologinya berubah, saya harus beli player yang lain. Saya harus beli player baru. Ya. Ketika dulu zamannya kaset video, ya, dulu namanya Betamax. Saya punya playernya Betamax. Kemudian videonya berkembang teknologinya VHS. Saya harus beli player VHS. Kemudian berkembang menjadi laserdisc zaman dulu. Misalkan teman-teman pernah tahu ya, namanya piringan tuh besar, yang namanya laserdisc. Saya harus beli playernya. Kemudian piringannya menjadi kecil, namanya VCD. Saya harus beli VCD player. Berubah menjadi DVD. Saya harus beli DVD player. Artinya video equipment-nya banyak banget dan mahal-mahal. Nah, itu yang tidak ditawarkan, itu yang menjadi keunggulan dari Netflix. Netflix nggak perlu. Selama Anda ada internet, Anda nggak perlu invest gadget khusus gitu. Anda bisa nonton dari handphone, Anda bisa nonton dari laptop, Anda mau nonton di TV, Anda tinggal pasang kabel ditembak ke TV, selesai. Nggak ada tambahan gadget yang lain. Sehingga filmnya ini available on any smart device gitu. Kemudian ketika di Blockbuster itu Anda beli film atau Anda sewa film, nggak ada reviewnya, ya, nggak ada reviewnya, nggak ada testimoni, nggak ada rekomendasi. Ya, ini ya semacam Anda datang ke toko buku. Ini ada banyak buku, ya Anda silakan pilih gitu. Isinya bagus apa enggak ya? Nggak tahu. Anda harus cari sendiri. Nah, Netflix menawarkan rating ini, film ini ada rekomendasinya seperti itu. Dan saya pribadi, ya saya sangat terbantu dengan itu ketika saya nonton Netflix, kayak misalkan malam-malam gitu ya, wah nggak ada kerjaan nih, saya nonton Netflix lah. Halangan terbesar saya adalah ketika saya masuk ke Netflix, saya nggak tahu saya mau nonton apa. Ya, kecuali saya lagi ngikutin suatu serial gitu ya. Tapi ketika saya nggak lagi ngikutin, saya mau nonton film tuh. Film apa ya? Itu menyebalkan sekali. Akhirnya saya browsing, nyari-nyari film seperti itu. Itu pengalaman yang menyebalkan. Saya harus habiskan 20-30 menit akhirnya buat mencari film gitu. Nah, tapi dengan adanya rekomendasi, ya, Netflix punya tuh yang film-film yang lagi disukai, yang banyak ditonton orang, itu akan sangat memudahkan saya tuh. Jadi saya udah nggak nyari film lagi, tapi saya tinggal nyari di film-film rekomendasi aja. Gitu. Itu namanya Smart Content Recommendation System. Gitu. Kemudian
Blockbuster karena dia juga dia selain dia menjual DVD, dia juga menyewakan DVD, ya. Ketika kita terlambat mengembalikan, Anda ada dendanya. Dendanya 2 sebenarnya, ya. Saya pernah pinjam di Blockbuster, saya pernah itu dulu saya juga termasuk orang yang terlambat mengembalikan. Itu saya kena denda 2. Yang pertama adalah denda keterlambatan. Yang kedua adalah denda karena DVD-nya ada scratch, ada rusaknya DVD-nya. Jadinya 2 dendanya nih. Denda terlambat sama denda rusak. Dan itu jika diakumulasi, ya, saya terlambat, misalkan saya terlambat 3 hari, harga dendanya itu sama dengan harga sewanya. Jadi agak serem juga. Padahal pada saat itu saya nggak setiap hari ada di kota tersebut. Ya, saya lagi keliling, ya, saya lagi kebetulan keliling. Jadinya pada saat waktunya mengembalikan, saya nggak sempat. Gitu. Akhirnya saya kena denda untuk keterlambatan 2 hari pada saat itu. Ya lumayan besar juga. Gitu. Nah, sementara Netflix nggak ada denda-denda. Anda cuma bayar pertama, only subscription fee, habis itu unlimited. Anda mau putar yang mana monggo. Ya. Nah, model bisnisnya beda. Yang dijual sama nggak? Sama, yang dijual sama-sama film. Tapi modelnya beda. Modelnya beda. Nah, inilah yang akhirnya membuat Netflix ketemu Blue Ocean-nya. Nah, Anda juga seperti itu. Ketika Anda mencoba mengembangkan bisnis baru, ya, mungkin yang Anda jual sama dengan yang udah ada. Anda jual sama-sama Anda jual kopi kayak gini. Sama-sama Anda jual kopi. Tapi caranya Anda melakukan bisnisnya, caranya Anda mendekati konsumen, caranya Anda memilih konsumen, itu beda dengan yang lain. Sehingga Anda ketemu ramuan yang pas, yang akhirnya menjadi Blue Ocean Anda. Atau Anda kerja di perusahaan. Anda kerja di perusahaan dan Anda melihat nih, perusahaan saya menawarkan hal yang sama dengan perusahaan lain. Kalau misalkan menawarkan hal yang sama, secara langsung, kita menempatkan diri pada persaingan. Ya, pada persaingan langsung dengan pesaing kita. Kalau pesaingnya cuma 1 atau 2, nggak masalah lah. Masih kita bisa akalin gitu. Masih bisa kita coba cari strateginya. Tapi kalau pesaingnya banyak, waduh, bahaya juga. Ya, banting-bantingan harga. Nah, Anda harus ketemu nih. Harus ketemu mekanismenya atau model bisnisnya yang akhirnya walaupun produknya sama, caranya kita mendekati konsumen, caranya kita berkomunikasi dengan konsumen, caranya kita mengelola konsumen, mengelola semua sumber daya kita itu menjadi valuable. Gitu. Okay. Nah, ini cuma tambahan aja ya. Apa yang tidak disukai dan apa yang disukai. Yang tidak disukai konsumen dari Blockbuster ini, time consuming, ya, store visit. Orang harus datang ke suatu toko, orang harus mencari, harus tahu tokonya lokasinya di mana, dia harus datang ke sana, ya, dia harus datang ke sana, dan kalau dia datang ke sana, kalau dia nggak hafal jadwalnya, belum tentu tokonya buka. Atau dia bisa datang ke tokonya, tapi tokonya udah tutup. Akhirnya dia harus kembali lagi datang besok, dan dia kena late fees tadi, kena denda keterlambatan. Kemudian di Blockbuster itu no catalog, no recommendation. Itu benar-benar kita masuk ke toko buku, banyak film, ya, banyak film, dan kita nggak tahu film mana yang bagus, film mana yang recommended, gitu. Benar-benar kita nebak sendiri. Atau kalau kita udah punya referensi dari luar, ya kita harus baca dulu referensi di luar dan kita baru nanya di situ ada apa enggak. Kemudian banyak sekali denda-denda, ya, itu denda keterlambatan itu menyebalkan. Belum lagi kalau misalkan DVD-nya scratch, ya. Terus kemudian expensive VCR mesin, ya, video playernya, ya. Di rumah orang tua saya masih ngeliat tuh ada 2 tuh, satu video player, ya, video Betamax, yang satu lagi adalah VCD player. Sekarang buat apaan? Nggak ada gunanya, ya buat pajangan aja. Cuman semakin banyak alat yang ada di rumah, ya, player yang ada di rumah, itu ngeliatnya semakin sedih gitu. Waduh, ini udah nggak kepake. Nah, sementara Netflix menawarkan hal yang beda nih.
Ya, instant access from home. Saya mau nonton sekarang, ya sekarang udah ada. Konsumen makin manja sebenarnya. Ya, udah nggak datang lagi ke toko. Udah nggak mau datang lagi. Kalau bisa diselesaikan semuanya pakai handphone, ya kita selesaikan semuanya pakai handphone. Bisa diselesaikan dengan internet, ya kita selesaikan dengan internet. Gitu. Smart content recommendation system itu yang disukai oleh konsumen. Anda juga kalau misalkan Anda sekarang membeli suatu barang, Anda masuk ke dalam marketplace, Anda masuk ke Tokopedia, masuk ke Zalora, Anda masuk kemana gitu ya, yang ada produk yang bagus, ada produk yang Anda incer gitu. Selain produk, apa sih yang Anda lihat? Bintang. Ya, yang Anda lihat bintang. Testimoni dari yang lain. Ya, rekomendasi dari yang lain. Itu yang kita lihat sekarang. Oke. Nah, yang ketiga adalah only subscription fee. Kalau misalkan Anda lihat, ya, maksudnya apa sih only subscription fee ini? Konsumen mencari kesederhanaan, konsumen mencari kemudahan, konsumen mencari sesuatu yang no hidden cost, nggak ada biaya lain, biaya yang saya bayar segitu ya segitu. Ya, konsumen tuh nggak suka hidden cost. Tahu ya hidden cost ya? Hidden cost tuh biaya-biaya yang baru muncul belakangan setelah kita menggunakan jasanya. Gitu. Terus saya pribadi saya juga nggak suka tuh hidden cost. Misalkan contohnya hidden cost itu apa? Hotel. Hotel banyak sekali hidden cost zaman dulu ya. Zaman dulu hotel banyak banget hidden cost. Saya pesan, kemudian saya mau mau breakfast, ada lagi biayanya. Saya mau misalkan saya mau minta jemput ke bandara, ada lagi biayanya. Saya mau menggunakan fasilitas gimnasium, gimnastiknya, ada lagi biayanya. Jadinya banyak hidden cost-nya yang saya nggak suka gitu. Mendingan dari awal dikasih tahu harganya sekian dan udah saya nggak usah mikirin apapun, dengan harga segini udah include A B C D E F G. Gitu. Nah, begitu juga misalkan ketika akhirnya kita check out gitu ya, harganya misalkan saya pesan hotel harganya 500.000 gitu. Tapi ketika saya check out harganya 600.000. Loh, kok 600.000, Mbak? Pas saya tanya gitu. Iya, Pak. Yang harga yang 500.000 itu harga yang publish rate tanpa PPN. Lah, saya baru tahu bahwa ada pajak, ya, include pajak itu setelah saya check out. 600.000 bayarnya. Mungkin cuma 100.000, kok pelit banget. Bukan masalah pelitnya, tapi masalah kesel aja gitu. Maksudnya, ya udah bilang aja harganya 600.000. Tapi ya begitulah. Gitu. Konsumen nggak suka dengan yang namanya hidden cost. Jadi kalau Anda punya bisnis gitu ya, perhatikan masalah-masalah kayak gini. Konsumen nggak suka nih hidden cost. Ya. Kemudian Netflix menawarkan kemudahan lain, yaitu available on any smart device. Nah, dari sini yang kita bisa ambil apa? Konsumen nggak mau repot, ya. Konsumen nggak mau hidden cost. Konsumen nggak mau repot. Konsumen nggak mau lama. Ya, yang pertama nih, instant access from home artinya apa? Konsumen mau cepat. Ya. Smart content, konsumen mau gampang. Ya. Cheaper, ya. Easier, faster, better. Itu kunci dari Blue Ocean sebenarnya. Ya. Memahami konsumen, konteks konsumen di mana konsumen sekarang itu mencari yang cheaper, easier, ya. Cheaper itu artinya murah, ya, lebih murah dibanding yang lain. Easier, lebih mudah dibeli dari yang lain. Ya. Faster, lebih cepat. Better, lebih baik. Ya, kalau kita bisa mendapatkan itu, kita bisa menguasai itu sedikit lebih bagus lebih bagus dari pesaing kita punya peluang untuk menang, ya, dalam persaingan. Oke. Nah, ini Blue Ocean-nya dari Netflix. Apa yang dilakukan oleh Netflix itu Blue Ocean-nya ada di sebelah sini, ya. Develop movie sharing service in uncontested market space. Ya.
Uncontested marketplace maksudnya apa? Pada saat itu belum ada tuh yang namanya penyewaan film, ya. Di internet tuh belum ada. Jadi Netflix yang pertama kali. Makanya cepet. Sekarang udah banyak belum? Sekarang udah banyak. Udah ada apa ya? Disney Plus sudah ada. Ya, HBO udah mulai ke sana. Ya. Kemudian apa namanya yang lokal punya lokal tuh selain Netflix tuh juga ada tuh yang punya lokal yang belakangnya Flix juga, iFlix kalau nggak salah, ya. Artinya yang tadinya Blue Ocean sekarang udah mulai red nih, udah mulai red. Tapi walaupun sudah mulai red ocean, kita masih ingatnya Netflix. Netflix masih nomor satu, masih diingat gitu. Walaupun saya nontonnya di Disney Plus, ya tapi saya merek Netflix itu masih nempel karena dia yang pertama kali dan itu menjadi keunggulan sebenarnya buat Netflix. Akhirnya saya sewa beberapa sih gitu, sewa Netflix, sewa Disney Plus, sewa HBO juga gitu karena filmnya beda-beda. Nah, ini ininya aja apa namanya, apa yang terjadi ya tahun 2004 Blockbuster ini segini value-nya, revenue-nya, pendapatannya segini tahun 2004. Pada saat itu Netflix baru mulai. Dan kita lihat apa yang terjadi di sini ya. Di sekitaran tahun 2012-an ya, yang tadi saya cerita itu yang di mana Netflix menawarkan dirinya untuk dibeli. Itu di sekitar 2005 2006 ya. Tapi Blockbuster nggak mau gitu. Tapi yang terjadi adalah begitu internetnya meledak ya, infrastruktur internet itu semakin baik, ya, Netflix benar-benar memanfaatkan hal ini, ya. Dia akhirnya bisa mengalahkan dengan cepat. Nah, begitu Blockbuster ini turun, Blockbuster semacam menawarkan diri, udah deh, tolonglah beli saya gitu. Tapi Netflix nggak mau dan dampaknya apa? Habis dia, mati. Sementara Netflix kita lihat sekarang value-nya udah luar biasa. Dalam waktu berapa tahun nih? Hanya 14 tahun. Ya 14 tahun, hanya 14 tahun dia menjadi perusahaan yang luar biasa sangat besar. Nah, jadi ketika kita mau mencoba melakukan atau mencoba mencari blue ocean kita, ada beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama, blue ocean selalu berbicara tentang persaingan. Ya, persaingan. Sehingga hal pertama yang kita lakukan adalah mencari siapa pesaing kita. Anda akan bukan sulit lagi, nggak mungkin Anda membuat blue ocean strategi, ya membuat strategi blue ocean ini jika Anda nggak tahu siapa pesaing Anda. Jadi tugas pertama adalah cari dulu siapa pesaing Anda. Kalau Anda sekarang punya usaha, Anda udah punya entrepreneur, sudah punya bisnis Anda sendiri, Anda lihat nih yang kira-kira menjadi pesaing Anda siapa sih? Ya, kalau Anda sekarang kerja di suatu perusahaan dan Anda mencoba untuk membantu perusahaan tempat Anda kerja, Anda lihat yang menjadi pesaing perusahaan Anda itu siapa. Gitu. Kemudian Anda buat yang namanya ini. Ini adalah perception map. Ya. Modelnya seperti di perception map. Nah, kalau Anda lihat perception map ini, ada tiga komponen. Yang pertama adalah aksis, ya. Yang pertama adalah aksis. Yang kedua adalah posisi, ya, posisi. Yang ketiga adalah berapa orang-orang dalam berapa organisasi atau brand-brand dalam posisi tersebut. Ya, kalau kita lihat yang pertama, aksis itu ininya nih, apa namanya, palang-palangnya nih. Ya. Aksis yang pertama, ya selalu namanya price. Price itu selalu menjadi aksis. Anda mau taruh di aksis yang vertikal atau Anda mau taruh di aksis yang horizontal, bebas aja, nggak ada masalah dengan itu. Gitu. Anda kebetulan saya pakai contoh yang aksesnya ada di vertikal, jadi biar gampang, harga mahal, harga murah, kan atas bawah gitu. Kalau lihat higher price sama lower price. Nah,
Kenapa price ini menjadi aksis? Ya, kenapa price ini menjadi aksis? Karena terutama di Indonesia, kita hidup dalam pasar yang sangat price sensitif. Artinya, kata karakteristik dari konsumen di Indonesia itu, harga beda dikit pindah. Harga beda sedikit pindah. Harga murah sedikit di kita, ya, orang akan datang ke kita. Tapi ketika pesaing kita nawarkan harga yang sedikit lebih murah dibanding harga kita, konsumen hilang, pindah semua ke sana. Ya. Kok bisa gitu ya? Ya memang begitu, karakteristik konsumennya begitu. Ya. Beda dengan karakteristik konsumen di, misalkan contohnya di Jepang. Di Jepang karakteristiknya agak sedikit beda. Mereka utamanya bukan ngelihat dari harga, tapi ngelihat dari apa? Quality. Gitu. Kok bisa begitu? Ya emang begitu, nggak tahu kenapa tuh. Tapi karakteristik mereka begitu. Nah, kita ngomongin yang Indonesia aja. Di Indonesia karakteristiknya price sensitive. Harga beda sedikit pindah. Dan ada promo sedikit, rame jualan. Promonya selesai, kelar udah nggak datang lagi orang. Jadi memang harga menjadi aksis yang sering sekali digunakan. Nah, aksis pertama adalah price. Aksis yang kedua bebas sebenarnya. Di sini contohnya adalah quality. Ya, Anda bisa menggunakan aksis yang ini, yang horizontal ini dengan variabel yang lain. Misalkan Anda bisa menggunakan kalau di sini quality, Anda bisa menggunakan misalkan contohnya image, ya, image, atau Anda bisa menggunakan kemudahan, ya, kemudahan, kepraktisan. Ya. Misalkan image berarti di sini adalah higher image, lower image. Kalau misalkan kepraktisan di sini berarti sangat praktis, di sini sangat tidak praktis. Apalagi misalkan Anda mau ubah menjadi kemudahan, ya, kemudahan. Di sini mudah digunakan, ini sulit digunakan. Tapi tengahnya yang vertikal tetap harga tinggi, harga rendah. Nah, sekarang bagaimana Anda menentukan ini? Bagaimana Anda menentukan ini? Gampang. Yang pertama kali dilakukan adalah bertanya kepada konsumen. Ya, ini biasa sekali dilakukan. Ya. Yang saya lakukan biasanya seperti ini. Ketika saya mau melakukan analisis pasar, ya, siapa pesaing saya, sebelum saya menentukan siapa pesaing saya akan bertanya kepada konsumen. Misalkan saya ingin menganalisis handphone. Ya, menganalisis handphone. Asumsikan saya adalah produsen handphone, ya, yang baru mau masuk ke Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke Indonesia, saya harus tahu dong pasar Indonesia itu kayak gimana sih handphone. Ya. Jadi yang pertama kali saya tanya kepada konsumen, Pak, Bu, ya, sebutkan, saya bilang gitu aja, sebutkan 3 hal, ya, yang paling mendasari atau yang paling mempengaruhi keputusan Bapak atau Ibu dalam membeli handphone. Ya, sebutkan 3 hal. Yang pertama kali kesebut, wah, harga, Pak. Saya ngelihat harga. Yang pertama kali misalkan harga. Nah, yang pertama kali kesebut tuh harga, saya taruh di vertikal. Gitu. Karena contohnya adalah harga, ya udah, harga tinggi, harga rendah. Oke. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua, ketika saya membeli handphone, yang kedua yang saya lihat adalah merek. Ya. Saya ngelihat reputasi dari merek. Oh ya udah, berarti yang kedua adalah reputasi. Reputasi tinggi, reputasi rendah. Yang ketiga apa? Yang ketiga saya akan melihat misalkan OS-nya. Ya, OS-nya. Saya nggak gitu suka dengan OS-nya Apple, iOS. Saya nggak suka. Kenapa? Karena saya nggak pernah pakai Apple. Dan iOS itu semua bayar. Saya lebih suka Android. Oh ya udah, berarti OS. Ya. OS-nya di sini tinggal gampang aja. Android, ya, Apple. Apple susah diupdate, Android mudah diupdate gitu. Oke. Nah,
Jadi dengan cepat saya akan punya dua bentuk seperti ini. Yang pertama adalah yang di sininya harga. Biar gampang gimana ya, sebentar. Saya matikan dulu, saya pindahkan ke sini deh. Oke. Tuh. Oke. Tadi misalkan saya ketemu ketika saya tanya apa sih yang paling disukai ketika kita ketika kita membeli handphone, apa sih yang disukai? Yang pertama yang disukai adalah ketika orang membeli handphone, dia akan melihat harga. Yang kedua, dia akan melihat tadi apa ya, saya bilang tuh adalah reputasi merek. Yang ketiga yang dilihat adalah software. Bukan software, platform lah. Ya. Nah, ini saya hanya menggunakan tiga hal aja. Biasanya kalau di market research kita akan tanya sampai 10. Tapi di sini buat menjelaskan aja, saya tanya misalkan jawabannya 3 gitu ya. Nah, ini saya tanya kepada siapa? Ini juga buat teman-teman yang lagi mempersiapkan untuk bikin tesis ya. Biasanya akan ditanya berapa sampel yang dibutuhkan untuk membuat market research gitu. Kalau perhitungan pakai rumus Lovin segala macam itu ada tuh. Kalau misalnya kita mau cari berapa, berarti jumlah sampelnya berapa orang yang harus ditanya. Tapi praktikalnya, kalau saya ditanya berapa sih jumlah sampel yang tepat untuk membuat suatu market research, jawaban saya adalah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa semuanya. Gitu. Kalau misalkan bisa 1000 ya 1000, kalau bisa 2000 ya 2000. Tapi kan masalahnya kan nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita membuat suatu market research, ada biayanya. Artinya perusahaan akan sangat terbatas dengan biaya yang mampu dia keluarkan. Ya udah, kalau mampunya cuma sekian, ya misalkan mampunya cuma mungkin secara statistik kita butuhnya sekitar 300 sampel. Tapi perusahaan hanya punya budget kecil dan dari budget tersebut hanya bisa membayar misalkan 30 sampel, ya udah so be it, 30 lah. Mulailah dengan 30 gitu. Jadi misalkan kita tanya ke 30 orang, dari 30-30-nya itu urutan pertama harga, urutan kedua adalah reputasi merek, urutan ketiga adalah platform. Ya, misalkan saya bikin sini N-nya, berarti N itu jumlah sampel ya. Misalkan 30 gitu. Apa yang kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah kita membuat aksis. Ya. Aksis yang pertama itu harga. Oke. Jadi kita pasang di sini harga tinggi. Saya bisikin di sini harga murah. Biar gampang lah. Mahal. Oke. Mudah-mudahan teman-teman ngikutin ya kalau ini caranya gitu. Yang kedua adalah membuat aksis yang horizontal. Nah, mau pakai yang mana nih? Reputasi atau platform? Ya, kita pakai reputasi dulu. Ya.
reputasi tinggi. Oke, cakep. Nah, setelah ini platform gimana? Platform kita bikin lagi. Tapi di sini, oh ini kenapa nggak ikutan kamu? Kita bikin misalkan Android, jadi kita bikin iOS. Oh tapi jangan deh, iOS itu sangat eksklusif. Misalkan bukan platform deh, misalkan quality deh. Quality berarti sini kualitas rendah. Di sini oke. Nah, jadi kita punya dua matriks sekarang. Kita punya dua matriks yang bisa kita buat berdasarkan hasil survei dari konsumen. Misalkan 30 orang kita tanya, yang pertama harga, ya udah harga ditaruh sebagai aksis yang vertikal. Kalau yang pertama quality, ya udah quality ditaruh di aksis yang vertikal. Aksis yang berikutnya isinya yang nomor 2 dan seterusnya. Tadi saya bilang ada, kalau saya biasanya sampai 10, ya udah berarti akan ada sekitar 9 kayak begini, 9 matriks seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ya, setelah ini apa yang kita lakukan? Sampai sini dulu, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ya. Ini sorry saya nggak ngelihat di chat box, jadi kalau misalkan ada pertanyaan langsung ngomong aja. Oke, nah setelah ini apa yang kita lakukan ketika kita mau membuat perception map? Setelah ini kita tanya kepada konsumen, ya kepada konsumen. Pertanyaannya gini, kalau yang ini kan adalah pertanyaannya adalah pada saat Anda membeli handphone, ya sebutkan 3 pertimbangan paling penting yang menurut Anda harus Anda pikirkan. Oh, saya ngeliat harga, saya ngeliat reputasi merek, saya ngeliat kualitas dari handphonenya. Oke, Anda ambil. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika Anda membeli handphone, ya, sebutkan, mestinya sih 10 juga, tapi biar gampang kita sebutin 5. Sebutkan 5 merek ya yang Anda pertimbangkan. Sebutkan 5 merek yang Anda pertimbangkan. Oke, langsung terus sebutin sama dia. Apa? Misalkan iPhone, Samsung, apalagi ya, Oppo, terus apa sih? Xiaomi, terus apa lagi ya? Advance, ada nggak Advance ya? Advance, misalkan gitu. Oke, misalkan 5 ini. Ada banyak nggak? Banyak banget. Jadi tadi saya bilang sebutin sampai 10. Ya, sebutin sampai 10. Nah, kalau misalkan teman-teman notice tadi, saya mulai kesulitan. Ya, saya mulai kesulitan di nomor 4. Ya. Kenapa? Karena saya selalu pakai iPhone gitu. Bukan yang paling baru, tapi dari dulu saya pakai iPhone, dan ini iPhone ketiga saya dan nggak rusak-rusak. Jadinya ya saya nggak ngikutin merek-merek di Samsung. Jadi begitu masih contoh merek Android, agak susah bagi saya. Tapi saya pikir akan banyak gitu ya, sampai 10. Nah, kalau saya terusin deh. Saya yang menggunakan apa yang saya ingat aja deh.
Apalagi ya? Fokusnya jadi lupa. Vivo, ya, Vivo. Terus kemudian misalkan ada Mito. Saya lihat ada Mito, kemudian saya ada Huawei. Kemudian saya lihat ada Infinix. Semakin ke bawah semakin susah saya. Semakin ke bawah semakin susah. Nah, artinya secara nggak langsung sebenarnya kita juga bertanya kepada konsumen kita, kepada market kita, top of mind. Top of mind itu apa? Merek yang paling cepat Anda ingat. Merek yang paling cepat dikeluarkan oleh konsumen. Itu top of mind. Ya. Tidak pernah ada penelitiannya, ya tidak pernah ada penelitiannya, tapi selalu dianggap sebagai suatu patokan bahwa jika kita punya suatu merek ya di industri ini dan merek kita berada di dalam 10 besar ini, oke lah, masih oke lah, berarti kita masih diingat ya. Dengan catatan ada lebih dari 10 merek-mereknya. Dan saya yakin kalau misalkan smartphone itu ada lebih dari 10. Ya, tapi jangan kayak gini, wah Pak Dion bilang kalau merek kita di dalam 10 besar berarti kita aman. Emang ada berapa yang main merek-mereknya di suatu industri? Ada 10, ya udahlah pasti 10 besar gitu. Tapi kalau misalkan di sini contohnya pasti lebih banyak kalau smartphone, jadi amannya 10. Nah, contohnya gini, pasta gigi. Pasta gigi, sebutkan 10 merek pasta gigi. Saya yakinnya saya Pepsodent nomor 1. Pepsodent nomor 1. Kalau dibikin rata-rata ya, Pepsodent pasti nomor 1. Top of mind-nya kuat banget. Gitu. Kalau di industri yang pesaingnya banyak banget, rame banget, ya, merek-mereknya banyak banget, dan merek Anda ada di 10 besar, Anda patut bersyukur. Kalau merek Anda ada di 3 besar, ya, Anda syukuran deh tuh beneran. Berarti merek Anda bagus nih brandingnya. Merek Anda dikenal dengan cepat oleh konsumen. Usaha Anda untuk merebut pangsa pasar itu nggak terlalu susah, tapi sedikit lebih mudah. Karena apa? Karena merek Anda udah dikenal. Tapi kalau misalkan merek Anda ada di sini nih, 4 sampai 10, ya. Usaha yang harus Anda keluarkan itu jauh lebih besar. Anda harus bikin promosi yang lebih baik, Anda harus bikin aktivasi yang lebih tajam, Anda harus lebih kenal dengan konsumen Anda dan cari tahu gimana cara bikinnya, ya, cara memperkenalkannya. Itu kalau merek Anda ada di nomor 4 sampai 10. Kalau merek Anda ada di luar ini, ya. Banyak yang bilang lebih baik Anda rebranding. Lebih baik Anda pikir ulang apakah Anda masih mau menggunakan merek tersebut atau tidak. Gitu. Dan banyak dilakukan kok, udah banyak dilakukan, akhirnya perusahaan menghentikan merek tersebut karena merek tersebut tidak laku gitu ya, nggak laku, dihentikan dulu, bukannya dimatikan tapi dihentikan, mungkin dia akan keluarkan merek lain dengan produk yang sama, ya, rebranding, mungkin dia akan rebranding, akan diluncurkan ulang. Itu juga salah satu strategi. Tapi kalau misalkan merek Anda di nomor 1, 2, 3, amanlah Anda. Ya. Secara reputasi, secara awareness orang udah tahu, tinggal gimana caranya mengaktifasi konsumen Anda. Makanya suka dengar istilah namanya customer activation. Customer activation itu ngapain? Anda udah kenal mereknya, sekarang saatnya Anda beli. Ya, sekarang saatnya Anda diaktifasi. Percuma kalau Anda kenal mereknya tapi nggak beli juga. Tadi di awal saya kasih contoh tentang Aqua. Aqua pada satu titik
mengalami yang namanya merek generik ya, menjadi generic brand. Generic brand itu apa? Mereknya dikenal, tapi merek ini akhirnya menjadi kata ganti. Menjadi kata ganti. Iya kalau dibeli, tapi kebanyakan enggak. Tapi orang kenal dengan mereknya. Misalkan contohnya Aqua, ya, Mas minum dong gitu. Saya mau minta apa ke restoran gitu ya, minumnya apa Pak? Aqua satu. Dikasih Prima, orang tetap beli, orang tetap mau minum, ya. Mas Aqua datangnya Fit, orang tetap mau. Artinya apa? Dia menggunakan merek Aqua itu sebagai pengganti air putih. Nah, bagi Aqua ini bahaya nggak? Bagi Aqua bahaya. Ya, kenapa? Mereknya dikenal tapi nggak dibeli. Mereknya nggak dikenal tapi nggak dibeli. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Aqua? Aqua harus melakukan aktivasi supaya orang tahu spesifik brand gitu. Aqua itu merek, bukan kata ganti. Sehingga orang kalau mau beli Aqua, datangnya Fit tolak atau datangnya Prima tolak. Saya maunya Aqua gitu. Nah, itu yang menjadi challenge-nya Aqua. Ya. Sanyo, ya Sanyo juga mengalami hal yang sama pada saat saya lupa loh 90-an ya, tahun 90-an itu Sanyo mengalami masalah ini juga. Sanyo diganti menjadi generik untuk kata ganti jet pump, ya pompa di rumah. Di rumah pakai Sanyo enggak? Iya pakai. Sanyonya merek apa loh? Sanyo itu merek. Gitu. Nah itu juga jadi generik. Ya. Lalu apa ya? Banyak sih yang akhirnya menjadi generik ya karena tidak dikelola dengan baik. Gitu. Ini tugasnya dari brand management, ya. Dari teman-teman dari branding, gimana caranya membuat merek kita tuh menjadi lebih apa ya segar dan orang tidak menjadi generik gitu. Nah, kembali ke sini setelah kita melihat merek-merek ini ya, iPhone, Samsung segala macam, apa yang kita lakukan? Kita lakukan survei lagi kepada konsumen yang sama di 30 ini, ya. Pertanyaannya gimana? Oh iya, sebelum masuk ke sini biar gampang, ini akan dikasih angka, ya, akan dikasih angka. Contoh sebentar, kasih angka, misalkan biar gampang ini, sorry, dikasih angka 0. Nah, kasih angka seperti itu deh, biar gampang. Oke. Wow, kelebihan. Nah, nah, misalkan kayak gini, ya. Kita lihat nih sekarang, pertanyaannya gini. Ya. iPhone, misalkan yang pertama iPhone ya. iPhone kita kasih misalkan
Oke. Misalkan saya pakai gini, iPhone jika dilihat dari harga, ya, 5 harganya sangat amat mahal, minus 5 harganya sangat amat murah, ya. iPhone ada di berapa? 30 orang menjawab, ya, 30 orang menjawab, tinggal Anda tambahkan, kemudian dibagi rata-rata 30, akan muncul tuh rata-ratanya. Misalkan, sebagian besar bilang, mahal banget gitu ya. Dan angkanya kelihatan gitu ya, setelah Anda rata-rata kelihatan, ternyata iPhone itu ada di harga sangat mahal. Oke. Lalu pertanyaan kedua, Anda tanya, ya, reputasi merek. Ya. Jika 5 reputasinya tinggi, artinya mereknya sangat amat terkenal. Ya. Minus 5 reputasinya jelek banget, artinya orang nggak kenal sama sekali. iPhone ada di mana? Wah, terkenal. Banyak yang bilang terkenal. Berapa terkenalnya? Setelah Anda rata-rata, mungkin kenalnya di 4. Ya, ingat-ingat warna biru itu punyanya si iPhone. Ya. Saya kasih lagi misalkan warnanya sekarang Samsung ada di berapa? Samsung mahal juga, ya. Reputasi orang juga kenal, tapi Samsung nggak semahal iPhone. Oke, berarti dia mungkin di sini, ya. Reputasinya juga tinggi, tapi harganya lebih rendah. Kalau iPhone harganya 5, Samsung mungkin harganya 4,5. Gitu. Begitu juga dengan yang lain. Misalkan Oppo harganya nggak terlalu mahal, ya, di 2, reputasinya oke lah, so gitu kan. Oppo tuh warnanya hijau. Xiaomi harganya nggak terlalu mahal, ya, segala macam. Ya. Advance itu warna biru. Vivo udah mulai ke sini. Ya. Mito harganya murah, udah mulai murah, reputasinya wah tuh sering rusak misalkan gitu. Saya nggak tahu juga sih. Huawei mahal juga nih, ya, dan reputasi bagus juga. Oke, misalkan di sini. Infinix, ini harganya murah, reputasinya nggak bagus juga. Nah, dengan cepat Anda bisa melihat sekarang, ini posisi merek dari pesaing-pesaing Anda, ya. Mirip-mirip dengan yang ini, ya. Ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini kita bikin 10, 9, ya. Nah, ini gunanya buat apa? Gunanya untuk melihat pasar mana yang masih kosong, pasar mana yang belum banyak pesaingnya. Ya. Anda nggak akan bisa berada di pasar yang udah banyak pesaingnya jika Anda tidak punya sumber daya yang cukup untuk melawan. Kenapa? Begitu Anda masuk ke dalam pasar yang red ocean, otomatis Anda butuh resource yang besar untuk melawan persaingan tersebut. Ya, Anda mau perang, Anda tahu musuhnya udah ada di sana, musuhnya udah siap, musuhnya udah membangun benteng di sana, dan Anda mau masuk ke sana, ya pasti Anda butuh pasukan yang besar juga, gitu. Nah, kalau Anda nggak punya uang, ya Anda harus cari pasar yang lain. Di mana pasar yang lain? Nah, dengan cepat Anda bisa ngeliat nih, pasar mana yang kosong. Ini masih kosong nih, ya. Bagaimana di pasar yang
reputasinya tinggi, tapi harganya masih sedengan gitu, harganya masih cenderung murah, ini masih kosong nih di sini nih. Ya, jadi kalau misalkan saya mau bikin, jangan ini, saya mau bikin, saya pakai start deh. Ya. Saya ini merek baru. Kalau saya taruh di pasar yang harganya tinggi, ya, pasar yang harganya tinggi, harganya berapa nih? Kalau saya taruh di harga yang sangat amat tinggi, ya, konsumen akan menabrakkan saya dengan iPhone, Samsung, dan Huawei, karena udah ada di sini. Sementara kalau saya taruh di harga tinggi tapi reputasi rendah, nggak akan ada yang mau beli. Ini pasar yang nggak mau beli nih orang. Gitu. Jadi yang saya bisa lakukan adalah saya cari yang harganya agak sedikit lebih rendah, di mana nih di antara ini? Masih kosong. Atau di bawah sekalian. Ya. Kita masih kosong di situ. Jadi mungkin saya akan ngambil yang pasarnya di bawah karena nggak terlalu banyak pesaing nih. Ya, nggak terlalu banyak pesaing. Tapi, nah ini misalkan saya ngambil di pasar di sini. Cara bacanya gimana sekarang? Cara bacanya adalah saya akan masuk ke pasar yang harganya, ini harganya, ya, setidaknya sama dengan ini, ya, sama dengan dua merek ini, Mito dan Infinix, ya, nggak jauh beda harganya dengan Mito dan nggak jauh beda harganya dengan Infinix, ya. Tapi saya harus membangun reputasi setidaknya, ya, sama dengan Oppo, sama dengan Vivo, dan sama dengan Huawei. Artinya, produk saya harus sama dengan tiga itu, tapi harga saya harus di bawah mereka. Gitu. Kenapa? Karena pasarnya masih kosong di sini. Gitu. Kalau misalkan saya mau cari pasar berikutnya yang masih kosong di mana? Di sini masih kosong. Gitu. Di sini masih kosong. Di sini gimana nih? Reputasinya tinggi, ya, reputasinya tinggi, dikenal, tapi harganya lebih murah dibanding tiga yang ini, iPhone, Huawei, dan Samsung. Ini yang dicoba dilakukan oleh Google Phone, ya. Google mengeluarkan handphone juga, ya. Reputasinya dia udah punya, harganya lebih murah dibanding ini. Nah, pasar ini yang dicoba diambil sama dia, gitu. Jadi dengan kita membuat perception matrix ini, kita dengan cepat dapat mengetahui posisi yang masih kosong. Nah, hal yang sama juga dilakukan dengan matriks yang ini. Harga mahal, harga murah sama, tapi pembandingnya adalah kualitas tinggi, kualitas rendah. Gambarnya bisa berubah lagi nih. Harganya gambarnya bisa berubah lagi. Mungkin gambarnya, ya, si iPhone harganya tinggi, ya, harganya tinggi, paling mentok tuh ya, tapi kualitasnya dia segini di sini. Samsung, ya, Samsung harganya tinggi, tapi dia kualitasnya lebih tinggi. Ya. Huawei harganya tinggi, kualitasnya paling bagus. Posisinya bisa berubah. Nah, dengan membuat peta-peta seperti ini, teman-teman dengan mudah akan lebih bisa melihat pasar, gitu. Bukan dari sisi kita, tapi dari sisi konsumen, gitu. Ini yang saya tunjukkan ini adalah cara kita, kan teman-teman pasti tahu yang namanya STP ya, segmenting, targeting, positioning, pasti tahu deh. Kalau misalkan nggak tahu ya mesti belajar lagi ke sana, karena itu di S1 harusnya. Segmenting, targeting, positioning. Kan kita harus segmenting dulu, kita bagi-bagi kelompok-kelompok, kemudian kita targeting, kita mengambil target market yang mana, gitu ya.
Dan yang ketiga adalah positioning. Bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam benak konsumen, kan gitu. Positioning kan itu, menempatkan merek kita di dalam benak konsumen. Nah, di dalam pikiran konsumen. Nah, sebelum kita menempatkan merek kita dalam pikiran konsumen, kita harus tahu dulu pikiran konsumen itu isinya apa sih. Nah, ini isinya. Inilah yang kita coba unlock gitu. Ini adalah pikiran konsumen dan kita menempatkan diri kita. Nah, ini menempatkan contohnya positioning. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak di bagian yang ini dulu? Sebelum lari ke Blue Ocean ntar. Nggak ada ya? Hadir semua kayaknya Pak. Kecuali yang nggak masuk itu ya, kecuali siapa namanya? Yang satu itu yang sering, yang selama semester tuh nggak ada itu ya? Oh ya, Sutrisno itu, iya. Iya, tapi semuanya ada ya? Ada Pak. Oke. Oke, kalau sudah sampai sini aja, kita bertemu lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan nggak ada Pak, halangan. materi PPT yang dari kemarin boleh diminta nggak ya? Oh, boleh. Nanti saya kirim ke ketua kelas ya. Sampai yang hari ini ya. Makasih Pak. Oke, siap. Oke, kalau sudah, terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak.